Kan beda jawabnya. Semoga keselamatan atas kalian semua, rahmat Allah dan barokahnya. Beda ya. Mohon maaf, ini karena orang pesisir jadi ngomongnya agak keras ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini sehat semua. Semangat. Alhamdulillah. Ya, ini baru ketemu cewek ya Bu ya. Mohon maaf, karena materinya ya materi cewek. Tapi Bapak juga harus tahu, karena Bapak ini punya pendamping istri. Jadi nanti supaya saling mengingatkan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari ya apa yang berkait dengan wanita terutamanya. Karena apa? Karena haji itu banyak persoalannya pada wanita. Ya, karena apa? Karena banyak sekali yang tidak perlu ya, tidak penting-penting itu malah menjadi, mohon maaf, rusaknya haji. Itu yang sering kali, mohon maaf, pulang haji terus jutaan. Gitu. Banyak ada enggak? Banyak. Nanti jutaan terus mutung ora gelem melu pertemuan rombongan. Gitu biasanya begitu loh ya. Ya, ini makanya mari kita bersama-sama mengkaji tentang kewanitaan, di mana yang sepele-sepele ini justru malah merusak yang umum, yang betul-betul menjadi tujuan kita, yaitu haji mabrur ya, supaya kita bisa hati-hati. Jadi saya sampaikan ini kenapa? Karena tahun 2002 itu kami membuat satu KBIH yang gratisan ya. Di sana itu setiap pulang itu pasti laporan bener Gus. Nah ya wis itu. Akhirnya saya membuat materi ini. Jadi dasarnya itu karena apa? Karena pengalaman dari teman-teman yang berangkat haji ya. Alhamdulillah tahun 2007 ya, saya hijrah, saya masuk di amal suhaja. Berangkat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini bisa menjadi wacana ya, untuk diingat-ingat dan hati-hati agar apa? Agar kita nanti tujuan kita berhaji ini akan tercapai. Karena kita ini tidak bisa akan mengulang kembali, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah haji yang pertama aja dan terakhir. Karena kalau akan mengulang nanti kita mesti nunggu 10 tahun baru bisa daftar. Kemudian nunggunya lagi berapa tahun? Kalau sekarang ini 32 tahun, ya kita sudah almarhum dan almarhumah. Tidak bisa lagi. Kalau dulu tidak, saya masih ada kesempatan pulang daftar. Alhamdulillah Allah izinkan sampai 5 kali. Bayar sendiri loh ya, bukan digratisi, bayar sendiri ya. Ini alhamdulillah ya. Kemudian yang kita harus perhatikan bahwa dengan kepergian kita ini tidak lain, kita ini adalah menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Yang namanya tamu, jenengan dulu pengalaman saya lihat ini sudah agak sepuh-sepuh semua. Pengalamannya kalau mau menerima besan itu kan ya mestinya wah apa dipersiapkan salat yang boleh ini semua nanti salat sosis solo paling enak di kan begitu ya toh. Nah ini sama juga, Allah itu menyediakan maidah, suguhan untuk tamunya juga luar biasa. Maka tidak ada keuntungan Bu kalau kita itu nanti hanya sekedar piknik, luyar-luyur di sana. Ya itu Allah berikan itu jenengan kira-kira kalau misalkan nanti diperpendek 30 hari berarti sama dengan umroh 3 kali loh Bu. Umroh kan cuma 9 hari. Kalau haji 30 hari itu kan berarti sama umroh 3 kali. Nah makanya kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya rugi. Apalagi nanti kalau di Arafah. Ya, tidak bisa terulang. Kalau umroh kan tidak ada di Arafah. Tidak bisa terulang. Makanya betul-betul makanya kita harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah penopang-penopangnya Ibu bisa
belajar itu bukan hanya sekedar di sini, nanti ada di masjid gede, ada ya putih di yang maksudnya yang tidak terkait. Kalau terkait kan hanya di sini karena kita sudah ikut KPIH. Kalau yang umum-umum seperti IPHI itu kan ada, itu diikuti supaya apa? Ilmu kita nanti bertambah. Tidak dapat dari sini, dapat dari sana nggak dapat dari sana lagi ya. Dulu waktu saya 97 haji pertama saya itu saya belajar di tempat Pak Nahar, saya belajar di tempat Pak Iskandar, saya belajar di tempat masjid gede. Iya Bu, karena dulu tidak sebanyak ada KPI yang profesional seperti sekarang. Ya, malah kalau nggak begitu, nggak punya ilmu nanti rugi. Karena haji itu harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, menjadi tamu itu tamu terbaik itu adalah dari dirinya sendiri. Makanya ini kesan ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti di akhir ada. Biasanya saya banyak membantu di lepas ini ya. Jadi besok saya nggak lagi dulu, udah biar digantikan yang lain. Nanti saya akan bantu di kesempatan lain. Mungkin nanti salah satu mengkoordinir, kami akan nambahkan pengalaman-pengalaman yang di luar itu, misalkan kayak perbekalan ya, itu kan tidak ada di dalam materi itu. Kemudian nanti yang terakhir kalau sudah mulai mau berangkat, biasanya saya mengisinya dengan filosofi haji. Jadi supaya jenengan itu tahu gitu ya. Nanti di Arafah itu tidak tidur toh. Padahal apa? Di Arafah itu dipamerkan oleh Allah di depan malaikatnya. Nah itu loh yang begitu-begitu tuh supaya jenengan bisa memanfaatkan ya. Terus umpamanya pas tawaf itu, karena sekarang kan banyak sekali dengan adanya setan gepeng itu ya. Tawaf itu gini yo, iki lho Le, ibuke lagi mubeng-mubeng Ka'bah ping 7. Rame yo Le ya. Nah ini piye kayak gitu itu. Ini kan kadang-kadang begitu itu yang kita harus mengerti ya, jangan dirusak dengan hal-hal yang sepele. Nah, oleh karena itu ya berkaitan dengan kewanitaan ini kita akan belajar yang pertama, gimana karena banyak sekali wanita ini yang menjadi permasalahan, maka dari sekarang kita ini harus persiapkan mental kita ya, baik ibu atau bapak, karena bagaimanapun setelah kita itu menyandang predikat haji atau hajah, semuanya dikaitkan dengan itu, semuanya, apapun pekerjaan kita ya. Nah persiapan mental ini bagaimana? Ini sudah Rasulullah itu sudah memberikan satu contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu memberikan satu contoh-contoh keteladanan ibadah kita. Dan nanti kita ini akan menjadi keteladanan terutama di keluarga. Kemudian tetangga-tetangga kita atau orang-orang yang sekitar-sekitar kita. Mohon maaf, semestinya sudah hafal doa minum air zam-zam ya. Sudah tahu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa doanya seperti itu? Karena diharapkan haji kita itu haji yang mabrur. Mabrur itu apa? Sebelum dan sesudahnya itu lebih baik dari yang kemarin gitu. Jadi harapan kita itu harus begitu. Mabrur. Jadi ada ya, kalau saya katakan boleh ada garis demarkasi pembatas seperti ini. Dulu begini, sekarang aku sudah harus begini. Nah kenapa? Itu dilihat oleh masyarakat sekitar, dilihat oleh keluarga kita. Mohon maaf, satu saja contoh. Nanti kalau kita ini sudah pulang haji ya, kemudian kita ini jagong, kebetulan jagongnya prasmanan. Ini jenenge bukaji. Makannya berdiri, tangannya kiwo, cetul. Orang yang ngaji itu kan segini. Loh, udah ngaji kok mangan ngadeg. Kok piye kok ora mudeng aturane iki to iki? Wis kaji barang lho, kajine itu lho. Diangkut-angkut. Iya. Nanti kalau di pasar itu biasanya monggo Bu kaji, kan begitu. Kalau nawar-nawarkan ke kita, kates misalkan, ada orang tua sekali jual kates, kita di pasar, monggo Bu kaji, punduti Bu kaji. Kalau kita punya rasa iba itu berbeda. Wong kita itu kaji, haji sudah harus lebih baik. Pinten iki kalih dosa, boten 10.000, cilik Mbah, I don't know. Itu orang yang mendengar di sampingnya pasti terus gitu.
Karena apa? Di sana prakteknya ternyata seperti itu. Orang di sana jualan seneng banget sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau nawar, senengnya nawar. Betul. Nawar terus nganggo mencap-mencap. Dan di sana laki-laki nggak pernah lihat kayak gitu ya, seneng banget lah ya. Apa meneh sing mencap-mencap lambene abang. Iya, kalau mencap-mencap. Enggak, 2 real ya. Nah, sampai gitu-gitu. Nanti itu ya mereka gegeten, kepengen tuh kan kita ngasih duit 10 real, 2 real dikasihkan. Nanti dia ngasihnya tangannya jenah dikerawuk tuh. Nah yang dengan yuk kemayu. Itu banyak sekali yang begitu itu. Senang aja orang Indonesia itu belanja. Makanya ini di sinilah ini yang kan tidak ada satu keteladanan. Makanya setiap itu mesti dicangking predikat dengan wis kaji ngono. Lah nek wong lanang ya ngono. Jimat berkaji neng kumat. Kumat apa nih? Ah, kira-kira. Malah punten kumat apa nih? Ya kumat begitunya berkaji terus selingkuh umpamane ngono kuwi. Berkaji dipakai lolak nek karo wong wedok delok-delok. Yang dicangking apa? Wis kaji bareng kok ngono. Nah itu loh masyarakat. Makanya kita itu dengan seperti itu karena kita ini sudah berhaji, persiapkanlah mental kita ini. Kita ini menjadi sosok keteladanan sebagai Rasulullah. Laqad kana bi Rasulillah uswatun hasanah. Kita juga harus begitu. Sudah haji ya kita harus menjadi satu keteladanan yang baik. Itu makanya doanya minum air zam-zam itu ilman nafi'ah. Sudah haji mestinya senang bertaklim. Untuk apa? Untuk belajar, memperbaiki diri. Maksudnya begitu. Kira-kira bagaimana? Siap enggak? Harus siap. Harus siap, tidak boleh tidak. Memperbaiki diri, dan memperbaiki diri. Makanya ya banyak nanti setelah itu kita perbaiki semua. Bukan untuk ria ya. Mamanya kita tahu ya itulah biar menjadi keteladanan bahwa saya ini betul-betul bisa menjadi keteladanan pada keluargaku, tetanggaku, teman-temanku. Itulah yang namanya haji mabrur. Kemudian kayak di IPHI jadi visi misinya ya haji mabrur sepanjang hayat. Karena 40 hari ini kita latihan sekolah. Lulus sudah. Nanti tergantung perbuatan penjenengan setelah haji. Jadi dikatakan mabrur bukan 40 hari yang dijaga, itu latihannya dulu. Mabrurnya harus sampai akhir hayat. Nah al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Lah sudah dilatih itu nanti kita sendiri yang enggak usah orang lain yang mengkoreksi, kita sendiri yang mengkoreksi bisa. Mabrurkah aku kan begitu. Jadi itu adalah sebagai satu saya katakan tameng ya. Jadi kalau kita akan berbuat yang melanggar syariat, kita pasti ingat bahwa saya ini sudah haji. Sekolah saya lulus atau tidak, begitu ya. Inilah makanya mulai sekarang tolong dipersiapkan mental kita. Bu Haja, ya kan? Nanti sudah kalau ada undangan aja nggak ditulis haji aja nesu, kurang ngerti. Aku wis kaji banget, jangka. Bapak Sutoyo ngomongi terus kepiye? Haji Sutoyo ngono apa piye? Ada yang begitu loh ya, tapi itu tidak prinsip. Itu yang pakai gelar-gelar itu cuma orang-orang Asia Tenggara, Indonesia, terus Singapura, Malaysia itu masih pakai haji masih ya. Nah kalau hajinya pengen 20 terus piye? Gitu pengen 20 baru bilang Sutoyo gitu. Kan ya begitu. Tidak bisa ya. Makanya itu samalah. Haji karena rukun Islam ya, itu sebagaimana kita juga menjalankan sholat, menjalankan puasa. Jadi kalau dengan tidak haji pun tidak ada masalah. Itu bukan sebagai apa istilahnya sandangan yang harus itu
tempelkan di nama kita. Beda dengan profesor ya. Kalau profesor kan dicapai dengan jalan, dia belajar, dia ujian. Kalau ini tidak, karena ini kita harus memenuhi rukun Islam yang kelima saja. Oke ya, mudah-mudahan kita mulai bisa bersiap bahwa sekarang aku sudah menyandang hajah dan haji, maka perbuatanku harus sesuai dengan syariat. Oke, next. Jadi ini saya katakan ya. Kemudian itu umumnya, khususnya. Kemudian umumnya nanti kita di sana ini, orang-orang di sana bahasanya begitu. Saya suka menirukan beliau ya, orang-orang sana. Kalau Indonesia itu sangat mudah untuk diatur. Mudah sekali orang yang diatur. Tapi kadang-kadang itu ada yang diatur tuh aneh banget, begeget gitu loh. Disuruh keluar gitu. Begeget. Kadang-kadang begitu, tapi orang Indonesia itu sopan-sopan. Makanya dia suka sekarang, dia suka mengucapkan Indonesia bagus, Indonesia bagus gitu. Nah ini yang menjadi apa istilahnya, kesan dari mereka ya. Oh Indonesia itu adalah bagus, makanya tolong dijaga. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita ini sebetulnya mewakili Indonesia. Jadi jelek tidaknya nama Indonesia itu tergantung yang dengan di sana. Ya itu. Ya, itu yang juga perlu kita jaga. Hati-hati ya. Sekarang ada peraturan berat loh ya. Nanti kalau yang batuk itu, itu terus keluar dahaknya. Itu terus langsung kena kena denda. Orang Indonesia enggak cari kotak. Nah, dia dikeluarkan di kotak itu. Kan mestinya begitu. Ya toh, tidak membuang dahak dan ludah di sembarang tempat. Itu kan sekarang ada CCTV. Yang ini yang baru-baru ini loh ya. Itu ada CCTV, nanti kalau jenengan kena ketahuan didenda. Itu membuang yang seperti itu. Makanya mohon dijaga bagaimana peranginya orang Indonesia ini. Orang Indonesia adalah orang yang sopan ya. Tolong itu dijaga, jangan sampai membuat keributan yang tidak baik di sana ya. Next yang kedua kita ajukan bahwasanya jihadnya ya wanita adalah melaksanakan ibadah haji. Ibu sadar enggak kalau mau jihad? Sadar enggak? Sadar ya? Ya sekarang tak tanya, jihad itu adanya pulang jihad, pulang berperang itu adanya kan hidup atau mati. Saya tak tanya jenengan, kira-kira umpama jenengan tidak balik berani enggak? Hah? Gak ada yang jawab satupun. Mati gak siap. Gak siap. Loh, bagaimana pahalanya orang berjihad? Langsung masuk surga. Atau kan jenengan takut kalau jenengan mati nanti bapaknya kawin lagi? Iya. Nggih, Pak. Golek gandengan anyar nih, Pak. Apa takut begitu? Hah? Loh, kok diam juga? Apakah jawabannya ada di hati penjenengan? Mantuk. Iya. Begini bapaknya kawin nih. Pak, aja kawin nih ya Pak ya. Jangan rapi lagi ya Pak ya. Repot nanti. Ya, ini. Jadi jihadnya wanita ini berangkat haji. Ya, kalau orang berjihad itu dalam agama kita peribadahan paling tinggi ya itu adalah berjihad. Kalau dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya, maka balasannya apa? Surga. Surga itu tanpa hisab, neraka. Tanpa hisab apa? Kuburan kita nggak dihisab, langsung kita masuk surga. Makanya nanti kalau di sana, mohon maaf ya, ibu bapak ini, kalau misalkan nanti di Jabal Uhud, ojo ngene-ngene wae. Ya. Ojo ngene-ngene tok. Di situ ada syuhada Uhud. Berdoalah untuk mereka. Siapa tahu lirikannya dia itu untuk kita nanti manfaat di akhirat. Dulu engkau di dunia datang di kuburku. Kan dia di surga, wong namanya dia jihad. Ayolah ikut aku. Dia minta pada Allah, ya Allah tolonglah dulu orang-orang yang pernah menziarahi aku. Ayolah, tolonglah ya Allah, akan ku ajak surga. Lu siapa tahu lirikannya mereka itu
nanti bermanfaat untuk kita. Makanya ojo ngene to. Karo mencep terus foto-foto to. Tidak mau berpikir bahwa di Jabal Uhud itu ada syuhada Uhud. Lah ini yang begitu-begitu ini. Jadi kemanfaatan ini harus kita ambil. Ya, ini. Jadi kalau kita ini jihadnya wanita itu adalah berangkat haji, kita lihat ya. Karena begitu besarnya pahala yang diberikan orang yang berjihad, istri Rasulullah yang cerdas ini Mary. Betul no? Enak banget. Bapak-bapak naik jihad nggak balik, langsung masuk surga. Maka istri Rasulullah beriring kemudian tanya kepada Rasulullah, An Aisyah taqalat, qultu ya Rasulullah, ana nisa'i jihad. Apakah ada jihad untuk wanita? Karena dia married. Rasulullah mengatakan apa? Naam, ada. Gitu. Jihadnya wanita itu bahwa alaihinna jihadun nisa al-hajj wal umrah. Jadi nanti kalau nggak kembali, ya harusnya ya senanglah, ya. Beno bapak kawin neh yo ben sing ngawak dhewe di surga. Kan yo gitu lah ya. Kan gitu lah ya. Kan mesti iya betul bagus ya. Terus yo urung tentu dia meninggal, tapi berani dulu. Ya enggak apa-apa. Dah aku ikhlaskan. Aku pun enggak tahu dia mesra-mesraannya tahu aku udah di kuburan. Kan begitu, dan nanti kalau aku dibangunkan langsung masuk surga. Lah kan begitu. Ya enggak apa-apa lah ya. Ini betul. Jadi ini kita harus tanamkan. Lah bagaimana dengan laki-laki? Nah laki-laki sing bayarin jihad yo sama juga toh mestinya. Ya sama toh pahalanya dapatnya sama, membayari orang yang yang bayari kan bapaknya kan. Lah iya apa celengane diri-diri. Ya ini. Jadi kalau kita menyadari seperti itu, lah jihad itu pun perlu, bukan sekedar jihad. Wong ora iso nyekel bedel kok manggon jihad kok manggon ngarep dhewe. Ya piye? Ya toh nyekel pistol ora mudeng kok ning ngarep dhewe, ketembak dhewe malahan. Kan begitu. Ya tetap pakai strategi, ya kan. Dan strateginya apa? Kita lihat. Jihad itu membutuhkan apa? Perlu ilmu. Iya loh, nggak tahu ilmunya caranya nganggo pistol piye. Ya kan itu perlu tahu. Ya. Nah ini, jadi kalau kita ini mau berangkat haji ya harus tahu ilmu. Ya tahu ini yang paling penting. Ya, kemudian yang kedua, perlu tahu ya apa yang Allah tidak membolehkan. Larangannya haji. Yang paling pokok penjelasan sebagai tamu itu inilah larangan haji ini sebagai rasa sopan santun panjenengan kepada Allah. Betul. Apa yang larang pertama kali? La rofasa. Ojo rofas. Apa rofas? Sudah tahu? Apa rofas? Boten. Apa rofas? Pikirannya gandeng sing saru-saru. Nggih, Pak. Gandeng sing saru-saru. Ya, umpamanya orang Turki itu kan cantik, Pak. Enggak kayak saya. Aku pakai sweater. Turki itu cantik, putih. Wah, sudah perlu pakai benges-benges. Orang Turki kan gitu. Orangnya cantik-cantik. Dia tuh polos-polos, enggak ada yang pakai make up, enggak ada. Nah, terus umpamanya Pak, nyun pangapunten. Iki sing paling elek ngelirik gendok. Ya Allah, wong wedok iku wayemen. Nah, itu. Terus pikirannya itu satu. Korin tidak mau begitu. Ayo lagi. Mikirne setane ganggu lagi. Ora mung cukup wong ayu. Karo bojoku kok ayu iku. Nah, mulai nek ayo menenes. Piye ya seandainya jadi bojoku ya. Nah, malah ngono. Ini pikirannya gantole itu yang sahabat, nafsu sahabat, profesi. Makanya gandengannya ini Pak nanti di belakang materi saya sampaikan. Ya. Kemudian tidak jidal, la jidala. Jangan jidal. Apa itu jidal? Apa?
Napa kira-kira jejal? Pepadon. Padu. Nggih. Nah terus ngeten, Pak. Orang itu, saya katakan, ibu itu turunan sapa toh? Adam apa Hawa? Hawa toh? Bapak? Adam kan? Nah, saya tanya, sing cerewet yang ngomong sapa? Hah? Langsung ibu langsung ngono. Wah, top-topan. Iya, sing cerewet yang ngomong ibu. Iya Pak, benar Pak. Nyuguh ibu karena nyuguh bapak itu seneng nyuguh ibu. Betul. Nyuguh ibu itu angel banget. Engko nek disuguhi elek sithik, wong sugih kok nyuguh mau koyo ngene ngono. Maksudnya nggo apa? Nek bapak kan enggak telat. Iya Pak. Ibu itu angel ngono wae kok pulang tuh lho Pak, pulang PKK cerita. Ya Allah ya, tenan ya wong sugih kok ngono tok. Masih gitu Pak. Ibu Pak. Iya kan? Ibu Pak. Kayak gitu itu. Makanya apa? Hawa ini ningkem apa? Mengok apa? Hawa terus. Mulan itu apa sih? Komentar mulan itu kalau cerita wow. Nek ngantek terjadi jutaan, mungkin toh kumpul petang loh dino. Dikatakan, ini orang baik ya Rasulullah. Rasul menanya apa? Apakah engkau pernah safar dengan dia? Kok kamu bisa mengatakan baik? Safar itu bepergian. Kita ini bepergian berapa nanti? Katanya mau dipangkas 30. Kalau biasanya kan 40 haji itu. Ya ketok banget toh Pak. Elek apike yo ketok banget. Nah ini baru kita bisa mengatakan wong iki apik apa elek ya di sini. Ini Rasulullah loh ya, bukan saya loh. Terus ditanya lagi, apakah itu kamu bertetangga? Kan begitu. Kalau tetangga itu kan tahu loh. Kan dia itu bertetangga dengan kita. Kene awake dhewe di masjid apa lomo kan tetangga itu tahu. Nek lunga ning ndi tahu oleh-oleh apa ora. Nah, itu kan semua tetangga itu kan tahu. Nah, makanya sampai dikatakan apa? Tetangga itu kalau kita mati, tetangga itu menjadi apa? Saksi hidup terhadap kita. Kalau dikatakan pancen wong iki apian banget, wah itu sudah Pak terangkat kita ini. Betul, di depan Allah itu terangkat. Tetangga ini memang berat ojo nganti padu karo tanggane. Kan itu saksi hidup kita. Nah, ini bahasanya kan sampai seperti itu. Nah di sini. Nah kalau nanti berada cekcok sedikit, Bapak itu buat biasa. Kan kita nanti tidurnya Pak sendiri. Suatu kali ketemu, Mas tak ceritani Mas, mosok kancaku ki lho Mas, mungan ngombe lho Mas, jangan ngresihi ora gelem nganti kesenggok sithik terus kamu kopine iku terus putah kabeh, yo ora gelem ngresihi. Nanti Pak ya, senjatane jenenge Hawa itu mengotot. Jenengan senjatane apa nek? Jangan senjatane ngoten langsung. Adam. Ngoten mau. Adam. Dudu Adam. Ngoten. Wis kono sak kesele ngomong, Adam, ngoten mawon. Niku senjatane. Nggih, Pak. Wis ora rasa di omongi meneh. Nek di nek jenengan itu jawab, Pak, inilah terjadi jidal. Saling berbantahan. Nek jenengan malah ngomongi, wis topo meneng bae rasa-rasani. Lah kok ora dikandani ya ngono. Kadang-kadang malah ngono duke niku. Ngoten lho nggih. Kula niku senjatane Adam. Ngoten mawon. Kono karepe nesu karo Adam. Ngoten mawon. Ngoten niku, Pak. Mungkin nek cerita, Mas, kancaku ki lho Mas, ya Allah ya Allah. Wis sakone iki piro to Mas? Tuku iki kon Adam. Ngoten mawon. Nggih, Pak. Nek perlu garwane niku digandeng terus. Soalnya apa Pak? Mboten hilang Pak. Tangane niku lho nduding. Mas, kuwi lho Mas, lah gandengane wong teng mriku Mas niku mboten kaya teng mriki. Mas teng gone tembok-tembok ngene iki. Lah. Lah mrene jenengan dingeneki. Mas iku lho, soalnya ibu-ibu ini gadah napa nggih punya image dalam sini. Mas Arab apik banget. Kuning kinclong tenan hapusin apik banget. Ngoten niku Pak. Wis ora ketangan Mas, ora ketang. Rapopo, rong gram ya rapopo lah, nggo kenang-kenangan lho basane ngoten.
Mula niku wedine mboten jenengan gandeng, mungkin ngerti. Nggih, gandeng Pak. Tak gandeng wae wis. Kok nek ngoten wis, Adam ngoten mawon. Wis rasa diken Adam ngoten mawon. Wis rasa digagas. Ibu rasa digagas, nek jenengan bales ini dadine jidal. Jidal itu tatkala kita sedang dalam keadaan ihram, maka itu kena dam. Kalau tidak sedang dalam keadaan berihram, jenengan itu sebagai tamu yang tidak sopan. Mau diundang di sini masa jenengan mau, Mas, terus piye? Sing tuan rumah ini piye? Domblok kok. Nah, kamu kok malah padu dhewe ning kene iki piye? Kan gitu. Ini tidak sopan jenengan. Dan ini orang sopan kita pulang. Allahumma la taj'al hadha akhira ahdina. Aku nangis. Ya Allah. Apa badai? Ya Allah, jangan jadikan kunjungan ini yang terakhir untukku ya Allah. Dan nek kula sing wong kula mboten Allah nggih. Nek Allah ya punya banyak pangapurane. Nek wong biasa kan. Wong kowe ora sopan. Ya kan kapok lo. Namune ya wis gah utamane kuwi. Kan begitu. Ya, ini bahasa saya begitu, gojekan saya. Kemudian fasik, lamu suko. Jangan fasik. Fasik itu artinya apa? Tahu tapi ngeyel. Udah tahu gini kan semua. Lah itu tadi Adam. Terus jenengan ngomongnya malah Adam. Iki lho Mas, aku iki ngomong Adam. Nah, ngoten niku lho. Kan nekat to berarti. Nekat aja itu. Lah itu namanya fasik. Maka kalau sudah gitu senjatanya ada punya senjataku Adam ben ora padu. Ya toh, pun sak karepe, muni sak karepe pun rasa digagas itu niku. Nah, di saat kita berihram maka kena dam. Dam yang paling ringan yang enggak macam-macam itu. Yang paling ringan itu memberi apa toh? Yang paling ringan itu apa? Memberi makan 6 orang miskin. Itu dam paling ringan. Ya. Dengan memberi makan 6 orang oh jadi pada awake dhewe sego putih 2 real, kalau tempe siji 3 real, peng 6. Gak gitu. Pedumane 1,5 mut. Di sana beras sekilo 10 real. Kemudian 1,5 itu berarti kan 15 real. 15 real peng 6 berarti 90 real. Nek real 5.000 peng 1 kilo berapa? 350.000. Timbang duit gue bayar dam, mending kanggo sedekah. Itu loh. Rugi to pada mentoke duit. Bayar dam mau karo sedekah kan berbeda. Itu loh. Ini ya makanya ini tolong dijaga. Ingin mabrur, kuncinya cuma ini. Ya, ingin mabrur di samping kita perlu tahu ilmu untuk pembelajaran kita, kemanfaatan kita, ibadah kita ya biar benar. Kemudian kita perlu tahu apa yang menjadi pokok dalam kita berjuang. Dan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 147. Jadi ini sudah ada loh Pak di Quran. Nah ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh para calon-calon jamaah haji. Ini nggak mikir kadang-kadang mikirnya mentawaf iku piye, sa'i kuwi piye, tapi nggak mikir kayak gini. Ya, next saja. Yang ketiga, kebanyakan mohon maaf karena kita ini ya rodok tidak seperti di Arab Saudi ya yang terjaga. Kita ini ya mohon maaf kita ini ya hidup di kalangan tidak beragama Islam juga banyak ya. Jadi sehingga tidak menjadikan satu pengetahuan yang sebagaimana lingkungan yang membentuk ya. Jadi kebanyakan itu banyak yang kurang memahami tentang aurat. Ya, aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke apa Pak? Lutut. Nanti kalau besok pulang kondur haji, nek mabrur Pak, nek gue sapa renang mau nganggo kathok sing sakmene. Ya mesti sak lutut lah ya. Kan gitu. Ini kan nanti kan kita lihat aku gue kok kathok sakmene berarti aku buka aurat, aku wis kaji yo. Isin aku karo Allah. Buang kabeh kathok yang cekak-cekak gue. Ya kalau dipakai di rumah enggak apa-apa. Tapi kalau keluar itu maksudnya ya. Ini. Nah, kalau auratnya wanita ini dalam surat Al-Ahzab 59.
Semuanya tertutup kecuali wajhahi wa kaifihi ila rusdi. Ini wanita. Dan di sini Allah kabarkan ini. Yang demikian seluruh tubuhnya tertutup semasa mereka keluar. Kalau di dalam enggak. Nanti di dalam tidak bapaknya malah aku ya tidak apa-apa. Kalau di rumah itu memang semua orang-orang mahramnya tidak ada masalah. Dia tahu mamanya pakai daster, tidak ada masalah. Itu semua itu nggak ada tamu, nggak ada apa, nggak ada masalah. Ya malah kalau pakai seksi-seksi di rumah ya bolehlah. Bapaknya ya beneran lirik wong liya, lirikan pada kita toh. Seksi juga gitu juga gitu. Ya toh. Oh cuma lah ning omah nganggo daster wis elek suwek. Dek pantasnya kayak gini nggo bombak. Ya toh, ini jangan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini sudah ini dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Jadi mohon maaf kalau sekarang ini ya di YouTube banyak pengajian. Jadi setan gepeng ini ada baiknya bisa untuk pengajian. Bukan hanya sekedar untuk mengganggu di saat kita itu akan ibadah. Delok se BAC pakai opo salate dari se ya toh, tapi kan ada baiknya setan gepeng ini. Ada pengajian. Sekarang pengajian kan banyak sekali. Lah nek sampai nyen pangapunten ada perempuan Daud itu tandanya sebagai perempuan yang baik-baik. Nek kira-kira mau maaf ya perempuan sing Daud rambutnya kira-kira perempuan apik napa mboten niki lho nek kula memang niki lho dari sini lho niki nggih kula niku benjing Pak Ibu nek kira-kira putra kakune nggawa ngenalke calone Bu sesuk anu ya Bu ya Pak calonku tak kenalke ya Pak ya tak jek rene ya Pak ya lha mlebu kok ora kudungan Pak sesuk bar budheke bali dikandani lele apa kowe ora iso golek sing kudungan le kok kaya ngono ya ini dan tak apunten kita ingatkan anak kita mosok sing kok kowe golek kaya ngono ora ana sing iso kudu ora nggo kudung to le wong sing nganggo kudung ayu-ayu akeh kok tur apik-apik yo akeh kok jaminan kok ya sama kalau kita pilihan ya pilek gitu kira-kira caleke iku nganggo ora kudungan wis dipilih. Ini lho Bu ayat. Ora usah dipilih. Lah ayate Allah berani nentang apa meneh? Ayate memperingati menungso. Ya jelas lah. Kan begitu. Kita harus bisa berpikir karena Allah ini perintahkan seperti ini. Lah wong sing menteri agama wae iso dolanan duit tok. Ndak apa itu saudaraku jadi aku ndak apa tak rasani dhewe dulurku dhewe karepnya. Sesuk salaman wis ilang. Iya. Masyaallah. Nah ini loh orang yang punya iman saja bisa tergoyah-goyah, ya kan? Apalagi nanti yang sudah kelihatan seperti itu. Ya ini mohon maaf. Jadi di sini ini auratnya perempuan, tapi semuanya harus tertutup kecuali wajhi wa kaifihi ila rusdi. Ini dulu yang harus dikenali. Karena apa? Ini harus begini, ini harus di luar, artinya di luar yang namanya yang kalau dikatakan mahram bukan muhrim. Muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Itu kadang-kadang salah ngomong. Mahram itu orang yang tidak bisa dikawini. Itu tidak apa-apa. Kita nggak pakai kerudung, ada anak kita, suami kita, adik kita, laki-laki, nggak apa-apa. Itu kan iya mahram kita. Itu ya tidak ada masalah. Di batasan-batasan itu harus kita pahami. Orang kadang-kadang keliru mengatakan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang memakai pakaian ihram. Itu bedanya di situ. Dan pengertian itu rancu. Ya. Next lanjut. Nah sekarang karena kurang paham ini, sebetulnya dulu orang tidak memahami itu begitu. Tapi kan sekarang orang itu kan semua banyak sekali yang kudungan. Saya masuk di Solo sini tahun 86 nggak ada loh Pak orang kudungan. Betul. Nggak ada orang kudungan. Yang kudungan itu di jalan-jalan dulu kan masih sepi ya tahun 86. Saya masuk pindah di Solo sini. Saya dari pesisir, ya, dari Rembang asli, sekolahnya di Semarang diunjuk.
Kemudian saya kesini ikut suami. Nah itu kajian saya, sebetulnya saya tempatnya di Penumping. Kajian saya di Masjid Istiqomah. Gurunya ya fungsinya basir, ya gitu-gitu itu yang keras-keras. Itu gurunya itu dulu di Istiqomah kalau Ahad itu Masya Allah pengajian itu sampai di masjid itu sampai luar biasa. Ya. Nah di situ ya ada orang itu kayak kerudung ngaji yang ngaji Pak biasa gitu. Gak ada kerudung gak cantik-cantik kayak gini gak ada. Itu gitu tahun 86. Terus saya punya kajian itu bersama dengan Dokter Indah, Dokter Kunjung itu istrinya itu. Lah itu di situ ya dia sebangsaan Pak Ustadz Yakob yang ngajar-ngajari kayak gitu. Lah sudah mulailah saya tahun 86 itu menggunakan topi bukan kerudung lagi topi tak. Tapi sekarang ini Masya Allah banyak sekali orang sudah mengamalkan satu ayat itu sudah luar biasa. Al-Azab Mas tadi. Ya, dulu terkesannya begini kalau ada orang begini nih, alah, kayak wong Arab wae, nyinyir orang itu. Kok kayak wong Arab wae. Itu begitu, nyinyir orang-orang. Makanya ada itu perintah Allah. Kadang-kadang saya mikir-mikir ya Allah. Wong saya ini yo zaman nome yo menwa polisi main sepak bola karena bapak saya kiper. Aduh jadi main Masya Allah ya begitu. Ternyata Allah itu perintahkan di surat Al-Ahzab tadi Masya Allah luar biasa. Ya di situ. Nah, sekarang ini ya Allah dari kecil-kecil sudah sekarang hafal Quran. Udah pakai busana dari kecil, dulu kok tidak ya? Kadang-kadang saya itu merenung seperti itu. Karena ya ini terus nyinyir, itu kan pakaian orang Arab. Enggak lah, tapi itu adalah memang perintah Allah ya. Kemudian tidak semuanya bersepakat bahwa semuanya ya. Ulama itu mengatakan bahwa wanita itu wajib menutup auratnya. Nah, dan next kita lanjutkan bahwasanya sekarang mohon maaf aurat ya, karena tidak memahami maka dia pakai yang seperti ini. Ini boleh. Ihram pun pakai begini boleh. Tapi apa? Ini jangan anu sithik. Nah, ini maksudnya. Justru Bapak seneng yang kayak gini. Nek sithik ketok itu ketok putih apa ora ya? Nah, malah ngono penasaran. Tapi nek blojejer malah enak. Nggih, Pak. Malah senyum. Malah enak. Naik lanjut. Ini boleh begitu. Nah, kalau ini coba apa ya ramarake seksi melaku, yo kita jilbaban tapi sikile yo kita lah Bapak di belakangnya Bapak ya mesti yang sing dilihat ya apanya, ya itunya. Beda dengan ini, walaupun dia dengan begini, ini termasuk tertutup karena ini sudah pakai celana legging, kemudian pakai kaos kaki ini. Ya, jadi kita harus bisa mengerti. Boleh terserah nanti, termasuk nanti model-model pakaian ihram. Next. Nah ini di mana? Mohon maaf ya. Ini saya bukan maksud saya dengan putih ini terutama nanti berkaitan dengan ihram ya. Dengan putih ini bukan kok ini kok di ya ini justru disinilah Allah membantu saya supaya saya itu dapat gambar-gambar yang eksklusif begitu jenengan terkenal. Karena apa? Karena ya begini ini lebih mengena daripada saya cerita. Aurat itu harus tertutup seperti apa? Tapi jenengan tahu begini berbeda. Ini kalau ini misalkan ya, ini dia agak tebal kaos kakinya, yang sebelah itu agak tipis, terus ya bolong sisa. Nah ini kaitannya nanti apa? Kaitannya di saat kita dengan pakaian ihram. Ibu bapak, nanti ada kemungkinan sudah sampai di situ ya pelajarannya. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam, cara Rasulullah berdiri menghadap ke Ka'bah, minumnya 3 tegukan. Jadi mamanya ambil ya, mamanya ngambil zam-zam. Kemudian niat, doanya minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa tahkumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Klik 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 klik. Turunkan dulu. Alhamdulillah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Klik 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 klik. Turunkan dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Klik 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 klik. Turunkan sisakan. Kemudian airnya itu diguyur.
Masuri balakum. Minum air zam-zam itu tergantung apa yang menjadi kesengajaan dalam hati kita. Nah kalau ditaruh gini, mestinya kan airnya itu kocar-kacir toh, enggak? Ya toh, karena numpahkan, tapi kan tidak ada masalah. Wong di sana ya bukan karpet, di sana tegel, kan biasa seperti itu. Lah sekarang kalau misalkan kaos kakinya itu tipis kayak gini, apa yang tidak seperti telanjang? Kan basah, ya toh, kan basah. Kan seperti telanjang. Makanya kalau di saat kita berekrom begitu, ini bahaya. Kelihatan, kenakan. Itu hubungannya seperti itu. Makanya saya anjurkan, lupa saya nggak bawa itu, nggak bawa contohnya. Ibu nanti patungan bareng, beli kaos kaki yang untuk ihram itu, beli kaos kaki yang wudu yang bukanya di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah untuk sholat kadang-kadang buka. Kalau di atas tidak. Tapi maaf ya, jangan banyak yang beli di online. Itu malah mengangkat itu. Nanti beli aja Bu bareng-bareng. Paling enggak ibu punya 2 atau 3. Karena kan haji itu kan 3 hari Bu. Takutnya nanti kalau itu kena pipis apa-apa gitu atau kena najis gitu. Kita bawa ke Arafah itu. Nanti insya Allah di perbekalan kami akan sampaikan itu. Contoh-contohnya. Nanti bisa bareng, beli bareng murah, ya. Nanti tak kasih tahu tokonya di mana, gitu nanti beli aja di situ. Ya, beli bareng aja nanti. Murah. Ya, saya tuh suka gitu, ya. Nanti kalau saya menyediakan dikira aku dodolan. Nah, ujur lah ya. Ya ini. Jadi ini, ya. Cari lah ya. Next lanjut. Ya. Dan selanjutnya begini. Ya. Ini sebetulnya ya auratnya sudah tertutup. Cuma apa? Berlekuk-lekuk. Ini tidak memerlukan syariat. Ya pakai begini karena apa ya? Karena belum tahu atau bagaimana ya kami tidak mengerti. Ya, kan banyak. Kalau kira-kira banyak ada kayak gini. Banyak betul. Nek mboten mengki janjian kali kula nek bar niki mangke mboten candak nggih. Binjang nek bar manasik jalan-jalan kali kula tengket iki. Nggih kula tunjuk dulu Pak niki lho Pak. Niki lho Bu, lho ngoten. Next lanjut. Ini. Loh kok Masya Allah. Bodinya yang aduhai. Maaf loh Pak ya. Ini saya bukan mengajak pagi-pagi zina mata. Enggak. Ini adalah pembelajaran. Ya ini pembelajaran betul. Saya niatkan pembelajaran. Bukan karena foto-foto semacam ini bagi kami itu memang sangat eksklusif. Teringat dengan sepanjang masa daripada saya cuma ngomong. Betul. Kayak begini ini apa? Ya, ini yang suka di mall Pak. Aku sukanya nggak pernah di mall jarang. Berat katanya. Aduh, Masya Allah. Ini Pak, saya dulu Pak. Saya tak bedai dulu. Kira-kira jenengan tindak di mall. Terus jalannya di belakang Mbak ini. Ini kan sudah benar toh Pak. Kerudungan ditutup. Ya toh. Kemudian ini. Ya itu sudah tertutup, tapi kira-kira Pak Nyun pangapunten. Nek di belakang ini jenengan yang dilihat apa Pak? Kerudungnya, kaosnya, tasnya, apa ini ya Pak? Iya inilah. Jadi berpakaian yang semacam ini juga ya mohon maaf, alam bisawab ya. Apakah dia tidak tahu tuntunan tadi surat Al-Ahzab ya, ataukah ini sengaja saya tidak mengerti. Tapi inilah satu contoh, ya. Jelas selanjutnya di belakang ini dilihat mesti ini atau dul amati nanti kesandung barang. Naik lanjut. Sekarang begini, banyak dah. Banyak betul ngeten niki. Katakan nek dereng-dereng anu nggih mungkin kula dijak muning nggih. Kapan-kapan dijak muning mungkin nek ngene kok tak atur Pak niki lho Pak sing terakhir nggih. Kok tak ngoten nggih. Oke, alhamdulillah ya. Ini Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini di depan Bapak dan Ibu bukan tujuan saya untuk mengajak Bapak berzina. Tidak Bapak, sama sekali saya tidak ada niatan itu. Niatan saya, Bapak, Ibu ini adalah tanggung jawab Bapak. Bapak sudah mengambil perwalian dari orang tuanya ke Bapak. Berarti pendidikannya Ibu dan anak-anak itu adalah Bapak yang memegang.
Kalau misalkan Bapak sudah mengerti bahwa hal yang demikian ini adalah sesuatu yang melanggar syariat, Bapak wajib untuk menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya sebelum anak-anaknya diambil orang lain. Ibunya misalkan nanti wis kaji barang, nyapu ning ngarep omah nganggone daster. Pangapunten Pak, ora gelem kudungan. Nyen pangapunten, Bapak ini harus mengingatkan. Bu, sampean kaya ngono iki piye? Apa ora ngerti? Gitu. Bapak harus mengatakan, "Nduk kok kaya ngono to, Nduk? Ora kena cawe kok ini." Bapak. Karena apa? Ini tanggung jawab Bapak. Kalau hal yang demikian ini seperti contoh-contoh saya ini, Bapak tidak bisa mengasih tahu anak perempuannya yang belum nikah dan istrinya, maka itu menjadi tanggung akhirat untuk Bapak. Betul. Makanya harus ingatkan istrinya. Dek, ora ngono, kuwi ora bener, Dek. Salah kuwi, ora ngene. Nek Dek ngeyel. Besok lagi nyapu latar kok ijek nganggo daster terus suwek sisan keleke ketok. Diingatkan 3 kali ingatkan, Dek, kok tambeng men to kowe iki? Njane atik-atik ora iso. Gitu, Pak. Ya wis, nek ora iso dikandani wis terserah. Kalau diajak kemuning ngene iki, wis kowe iso ganti apa ora? Wis rasa mangkat lah, rasane kemuning. Nek memang kelambimu kaya ngono ganti, belum ganti ora, ya gitu. Harusnya Bapak itu tegas. Karena itu menjadi tanggung jawab Bapak. Tanggung jawab akhirat loh Pak, bukan di dunia loh. Nah ini, dan nanti hal saya kalau sudah seperti itu, nek ibu tambeng itu tahu. Dablek ya sini, iya sini. Tambeng itu tempat saya tuh istilah tempat saya. Ibu ngeyel, ya, wes dek karepmu nek pancen ngeyel. Pak, besok Pak, kalau di akhirat orangnya tidak pakai kerudung, ya tak, nanti otak didih. Nanti Pak, jenengan lewat. Tolong isi Mas, gila aku disiksa Allah ini, aku salah Mas. Hampirilah istri tercintamu dan anakmu. Wahai istriku, sayangku, dulu kan aku di dunia udah ngasih tahu, kenapa engkau tidak mau? Kan begitu. Aku sudah nggak bisa menolong kamu lagi. Sorry ya, goodbye my love. Aku mau ke surga dulu. Gak urusannya, ya tak Pak. Lah ini begini ini. Kan banyak yang seperti ini orang laki-laki membiarkan. Hati-hati ya Pak ya. Ini namanya apa Pak? Dayus. Orang yang membiarkan istrinya dinikmati dengan mata-mata jalan laki-laki. Dayus itu namanya. Makanya jangan sampai punya julukan dayus. Ya sudah, nek kamu dulu begitu. Nek aja galak-galak lah. Oh nek wis tak kandhani ning donya yo kaya tak elingke yo kira gelem. Ya wis, rasane dhewe. Sorry ya, ngono yo aja ngono. Ya wis apik. Dia sudah kena siksa itu sudah berat. Ya, ini makanya ini saya bawa ke sini itu supaya penjenengan ada rekaman. Oh begini inilah yang harus aku sampaikan kepada istri dan anak-anak. Itu seperti itu. Next kita lanjutkan. Nah ini kesalahan apa yang bisa terjadi karena tidak mengertinya aurat ini? Kan dilarang. Bapak harus hati-hati. Harus dipelihara. Pada saat Bapak berikhram, kita nanti pelaksanaan haji itu 3 hari loh Pak. Ini loh Pak. Ini harus kelihatan. Mata kakinya harus kelihatan. Ya, ini kesalahan Pak. Jadi ini ilmu begini ini yang jenengan harus perhatikan. Jadi sering dipelihara. Ihram kita itu sering dipelihara. Ya ini. Next kita lihat lagi coba. Nih. Mohon maaf ya. Ini saya sedang berada di pelataran masjid. Menunggu suruh. Ada orang lewat. Ya ini sebetulnya bongsoku Pak, pakai swetan. Nah ya aku banget tenan wis jan. Ini kayak gini Pak, ya sama saja. Mohon maaf ya, cuma aku itu malu gitu loh. Perempuan kan gitu. Jadi ya podo gemeter ya Pak. Begini sama podo gemeter. Andaikan aku tidur di atas itu, alangkah nikmatnya. Podo wae.
Ya toh? Di situ perutnya putih, Dawud dengan bulunya. Andaikan aku berada di situ, aduh geli-geli dikit. Nah, perempuan ya bodoh baik. Ini kan mengakibatkan apa, Pak? Tadi romas. Kan kasihan perempuan. Ya kan? Kan itu kan. Kok beda ya sama punyaku? Punyaku kok mulus. Ini sama cuma perempuan malu, Pak. Tidak boleh juga begini ini. Ini kalau nanti temennya sudah bilang, Pak, ugelmu ketok loh, Pak. Itu jenengan harus bayar dam loh, Pak. Dam itu urusan diri jenengan, bukan orang lain. Tapi orang lain sudah sampai begitu, itu sudah kena. Di saat jenengan berikhram. Ini. Makanya hati-hati selama 3 hari. Pelaksanaan ikhram itu 3 hari. Berat sekali, ya. Nah ini duduk ya saat dosa karpe dhewe. Ini ngongkloh sidik tapi padahal Bapak tidak pakai CD. CD-nya ditinggal. Ikhram 3 hari, CD-nya enggak dipakai. Nah terus kalau duduk begini, Pak, kalau terus burungnya mabur poiki. Iya lah ya, nek mabur terus piye nek ngene iki? Sakar dhewe yang dari duduk. Mati duduk ya harus hati-hati di saat kita berikhram itu. Oke, Bapak itu begitu ya. Ya kebetulan saya pernah lihat itu, Pak. Pada waktu itu di pelataran masjid itu. Linggih kok sakar. Masya Allah, kalau betul kamu langsung lari. Dan untungnya langsung lari minggir. Ada lari lututnya terus piye. Cilok. Ya, next aja kita lihat lagi. Ini dilarang pada saat penjenengan menggunakan ikhram, topi tidak diperbolehkan. Yang paling berat di dalam pelaksanaan haji apa? Nanti di Musdalifah. Kita tidur beratapkan langit, ya. Kemudian dingin, terus ininya ridaknya ini dipakai kemul atas. Tidak boleh kena dam itu, Bapak. Dia harus hati-hati. Gak sembarangan. Kalau gitu jelas sah kelihatan. Tapi kadang-kadang yang gak sengaja itu ikhramnya itu dipakai untuk kerudung panas. Adem itu. Ini Bapak, ini hati-hati. Gak boleh. Itu kena dam. Iya, kena dam. Kena dam. Makanya kita harus hati-hati, ya. Next lanjut. Ini di sana nanti laki dan perempuan itu sering berbaur begini. Padahal ini kadang-kadang istrinya tuh ngalem gitu. Mas, aku pergi ke kamar mandi, ora gelem karo koncone. Golek ibu juli. Itu kadang-kadang gitu penyakitnya. Lalu jadi terjadi begini. Ya kalau kita masih dalam sedang keadaan ikhram ini kan bahaya. Buka saja di hadapan sama-sama perempuan tidak boleh, apalagi membuka di dekat laki-laki. Kalau tidak bersalah banyak sekali yang terjadi. Armusnah terutama selama pelaksanaan 3 hari. Jadi sana tuh kalau WC-nya laki-laki, ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Kita hidup barengan dengan perempuan. Saya itu pernah saking wong bukti gitu Pak, saya kamu deng. Saya itu ndilane pas klekaran gitu. Dosa pun dengan apa namanya? Di kemahnya itu loh. Kok iso sempat-sempat temen lho. Gowo handphone tangannya dikeropok kayak di foto. Kok iso sih? Wong lanang iki ngopo? Aku ngomong. Aku sampai bingung, "Loh, Pak, ngapain itu?" Aku bilang gitu. Iya, rada nesu juga. Aku tapi akhirnya aku mau nganggo nesu ya aku ngono. Iki berarti aku kena dang ya aku ngono. Saya gitu ya. Aku tetap bayar dhewe. Wis duit sedekah kuwi tak bayar dam ya. Iya, lucu banget itu loh. Ngapain kayak gitu? Kan orang tuh pada geletaan gitu. Perempuan lagi dia merokok ini loh. Apa pantas itu? Harusnya ini loh kita harus tahu diri maksud saya begitu. Ini kan tidak berboleh. Iya kurang gawean betul. Next lanjut kita lihat lagi. Nih, setelah terjadi seperti itu karena tidak tahunya tentang aurat, batasan apa yang harus kita hindari. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan itu, lihatlah pakaian ihram wanita. Coba. Pakaian ihram wanita yang pertama bebas menggunakan apa saja asal menutup aurat. Tadi surat Al-Ahzab tadi ya saya perlihatkan ya.
kecuali mohon maaf karena ada yang pakai cadar, kecuali ya tidak menggunakan cadar dan sarung tangan. Kalau sarung tangan itu semuanya kan tertutup. Ini saya lupa tidak bawa yang tutup tangan, nanti kalau pas kajian tak bawakan contohnya ya. Nah ini nanti itu ada dua, yang itu nanti monggo itbak biqolbah, tanyakan kepada diri penjenengan semua, aku milih yang mana gitu loh ya. Ini yang pertama, nanti dia seperti ini saja, ihram dengan begini saja ini sudah bisa. Tapi karena model bajunya ini tidak pakai pekekan ya, itu dikhawatir nanti dia tangannya begini nanti momplong gini. Sengaja aku nanti tidak menggunakan deker ini supaya jangan paham. Nek begini nanti ngomplong, ngowoh ya. Nah makanya kalau ini ada karetnya kan bisa terjaga. Kalau nanti jenengan ambil yang begini, maka tolong itu untuk modelnya lebih baik dengan karet bajunya ihram. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh, yang bisa semuanya aurat wanita itu tertutup kecuali disebutkan wajah haki wakai larusin. Wakai larusin di sini ada yang masalah. Kalau wajah haki tidak, wajah sudah. Ini ya wajah. Gitu. Ini yang wakai larusin ini ada yang bersilang pendapat begini, ada yang boleh lihat itu ininya toh. Ya, bahrul kafnya. Kalau yang punggung bisa ditutup dengan tutup begini. Nanti ini cuma juga 15.000. Nanti kalau saya pas kajian nanti tak sampaikan. Nanti beli bareng kalau kayak gini itu lebih murah, ya. Ini jangan beli di online karena beli yang dibeli di online itu ininya masih kelihatan. Jari-jarinya masih kelihatan. Iya. Nanti beli aja yang gini. Nanti insya Allah kan setelah memang saya cuma hanya sekali saja, besok tidak ngisi ya. Saya sudah sampaikan kepada KBIH. Nanti akan saya bantu. Biasanya saya bantu khusus perempuan itu nanti di sore. Ya beberapa kali pertemuan nanti akan kami bantu di sana sampai nanti perlengkapan ya. Itu nanti untuk bapak tinggal jenengan yang oper saja kan begitu. Nanti sudah saya siapkan itu biasanya begitu. Nah, jadi ini nanti, ini punggungnya tertutup, punggung tangannya tertutup, ya. Ini ada begini. Ini semua membawa konsekuensi semua. Jadi, ya, next lanjut. Ini, ya, yang pangapunten ya, yang pakai cadar. Ini saya dari hadis Bukhari, Daud, Tirmidzi dan Nasai, wanita yang berihram tidak boleh memakai cadar jenis niqab dan tidak pula memakai sarung tangan. Ini yang saya pegang ya, hadis ini salah satunya. Nanti bisa dikonsulkan dengan ustadznya. Ya. Next lanjut. Ini ada hadis juga dari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud bahwasanya pada saat ini akan ada rombongan laki-laki yang melintas ya di depan istri-istri Rasulullah, maka cadarnya itu diturunkan. Berarti kan tadi sudah dibuka ya, kemudian diturunkan. Setelah kabilah itu berlalu maka cadar dibuka. Ini ya. Nah di sini Ibu yang penting di sini cadar ini sama dengan masker dan kacamata hitam. Itu kan sudah menutup wajah haki, sebagian dari wajah kita. Nah, next kita lihat. Nah ini, yang tidak boleh itu menggunakan masker dan kacamata itu bukan sekedar hanya cadar saja. Di saat kita berihram, betul ya. Jadi ingat, kecuali ada yang menggugurkan, misalkan dengan pangapunten, dengan batuk-batuk dia tuh darah ke dokter. Loh, ibu ini nak TBC, ibu ini harus pakai cadar ya, masker terus nanti supaya temennya tidak ketularan. Itu dokter. Itu daruri, gitu loh. Darurat itu sebagaimana kalau laki-laki dia berihram dilalai kejeduk, moncrot-moncrot sampai ditutup perban, dia dibawa ke rumah sakit ditutup pakai perban, dijahit. Nah itu tidak ada masalah dia berihram dengan ditutup di sini, tidak ada. Itu daruri. Iya.
Itu bukan ya ini. Sama kacamata ini, kacamata hitam itu loh. Kacamata ayu. Iya, dan saya bingung tuh ya kalau pas teknik itu, bingung apa ya ngetokno kacamata, saya kan juga obat ayu. Obat ayu jebule obat ayu kacamata ireng. Wes, nenek-nenek wes iya gitu ya. Nah ini maksud saya, itu kalau nanti penjenengan pas berangkat di musim panas, itu memang harus dibawa. Harus dibawa. Ya. Tapi di saat penjenengan ihram jangan digunakan. Ya. Nanti saya itu naik pas praktek itu ya saya tak suruh bawa kacamata hitam semua. Saya pas praktek itu terus dia kan jumlah akobah kan masih labbaik Allahumma labbaik kalau sudah coba sudah toh habis itu sudah kan sudah terus tahallul. Nah tahallul dengan tahallul ini kan berarti sudah selesai. Larangan ihram kan tinggal bersetubuh dengan istri. Yang lain kan tidak. Aurat-aurat kan enggak, mamanya kelihatan sedikit kan enggak apa-apa. Habis itu terus tak bilang, ayo baru terus pulang dari Jamarat itu kan pulang kan, terus kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya gitu kok, nganggu kacamata ireng kabeh, saya bilang gitu. Jadi pulang dari Jamarat, wah wes. Jadi tadi tidak boleh, sekarang ini boleh. Karena larangannya tidak bersetubuh dengan istrinya atau suaminya bagi perempuan gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi selama 3 hari tolong dijaga. Ya. Next lanjut. Nah ini mohon maaf, ada kemarin saya dapatkan. Ini jadi modelnya bukan nikopnya bukan nempel. Jadi ini ada seperti topinya, jadi seperti kalau orang kayak sekitarnya bilang kelambu lah, penutup tirai-tirai aja. Nah ini bisa dipakai. Jadi orang sana itu kemarin, alhamdulillah saya dapat ini, perbendaraan ini begitu saya pakai untuk ngisi begini. Jadi sudah saya berikan jalan keluar untuk bisa menggunakan itu, tapi modelnya begini. Ya, tidak menempel. Itu nanti kalau pas berihram, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Hah? Apa? Iya ini kan tirai. Iya ini kan dia kayak jenis itu. Dulu si putranya Pak Husen teman saya haji itu kan dia pakai nikop seperti itu. Terus kalau dulu belum musim kayak gini ya, dia itu pakai topi. Terus ditutup gitu, ditali di sini ya, tapi itu bentuknya begini. Nah, ini manfaat sekali ya untuk saya bantu untuk bisa dapatkan ini kan di sana saya dapatnya di pas ada yang begitu saya ambil gitu. Ini untuk supaya ada wawasan ya yang menggunakan nikop. Nah, next lanjut. Nah penampilan orang di sana itu begini loh sukanya. Celononan terus nganggo. Nah ini ya karena dipikir haji itu kan jauh-jauh tuh Pak. Kan naik bis. Kadang-kadang kan begitu kalau mau ke Haram. Enaknya nganggo bis, numpak bis gue enak katok. Senangannya ya kayak gini. Heran saya. Pakai celana gitu. Ya, next lanjut. Ini Bapak, Ibu, ini saya kenalkan. Di sana ada beberapa penampilan ya. Di sini ya bisa lihat orang karena ini di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram ini kebetulan foto lama tapi saya ini betul-betul sangat bermanfaat. Dia kan menggunakan cadar. Dia tidak mau buka cadarnya karena di sini tidak dijamin aman bahwa di sini ada laki-laki yang lewat. Maka dia tetap sholat dengan begini. Ada yang menggunakan cadar tapi karena dia mau sholat maka cadarnya dibuka. Nanti ibu bisa sering melihat di Madinah. Di Madinah itu kan aman, semua perempuan, tidak ada laki-laki. Itu dia kalau sholat banyak yang kadang-kadang dibuka. Di Madinah nanti kita lihat. Dan ini di Masjidil Haram ya. Kemudian yang gede penampilan yang semacam ini adalah askar, polisi perempuan. Ya.
Nanti jenengan kenali. Orang biasanya kan begini, tapi ini ada nomornya di sini. Itu askar. Next kita lihat, tapi masya Allah, saya tidak bisa mengatakan apa yang terjadi dan apa yang ada. Saya katakan sekarang zaman sudah di usia yang sudah tua. Entah kapan kiamat itu datang. Yang jelas salah satu ciri kiamat itu akan segera tiba di saat Masjidil Haram, Ka'bah sudah dikepung dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya, saya mohon maaf, ini berada di Masjidil Haram. Kalau dulu kita kenal yang namanya askar, dia tertutup seperti tadi, tertutup semua. Ya. Sekarang saya mohon maaf, yang dilihat, kalau di Madinah masih agak sopan, dia menggunakan gamis, kemudian dia menggunakan rompi. Tapi sekarang mohon maaf sekali, nanti akan panjenengan jumpai yang namanya polisi sudah begini. Saya tidak mengerti lagi. Jadi polisi di Arab Saudi itu seperti polisi di Indonesia. Kemudian dia tidak menggunakan cadar penutup, kalau masih di Madinah masih. Tapi yang di Masjidil Haram dia menggunakan cadar yang kecil sekali. Berbeda dengan dulu. Dan tidak tahu. Ataukah yang koyok lagu Jawa, zaman wis akhir bunine goyang. Tidak tahu. Berawal dari sini barangkali. Saya tidak mengerti lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini untuk meraih haji mabrur, marilah betul-betul kita jaga. Ini salah satu bukti-bukti. Saya pergi haji tahun 97 itu yang namanya Grand Zam-Zam itu belum ada. Kemudian 5 tahun lagi saya berangkat, Grand Zam-Zam itu baru mulai pondasi-pondasi dibangun. Iya. Kemudian 2003 itu saya berangkat lagi, itu sudah mulai, udah agak tinggi sedikit penggalian-penggalian. Inilah, tapi sekarang orang-orang ini justru malah sangat mengagumi Grand Zam-Zam. Sampai-sampai beli oleh-oleh sajadah gambar Grand Zam-Zam. Sedih, betul sedih. Perjalanan inilah dunia kita yang sudah di usia akhir. Tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Tapi yang jelas sudah disampaikan, yang kita bentuk jadi cara seperti ini. Saya kalau melihat itu rasa sumpah. Saya mencari ini itu, saya ngambil gambar ini sulitnya sampai setengah mati saya. Akhirnya saya dapatkan ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk saya ingin hibah, tidak. Supaya penjenengan tidak kaget. Saya menerangkan seperti ini, menerangkan aurat seperti ini, kena dam gitu. Tapi ternyata jenengan nanti juga melihat yang seperti ini. Dan yang paling akhir yang saya nikmati di sana, seringkali orang yang masuk di dalam masjid pakai sepatu. Sedih saya. Pakai sepatu, padahal saya ngajari itu bukan pakai sepatu. Mengajari itu saya enggak. Nanti pakai kresek, pakai gini, saya sampai kayak gitu. Sana tuh dengan jalan pakai sepatu. Masya Allah, sedih saya itu. Dan yang paling akhir, saya sedih sekali. Jamaah umrah kemarin. Ya Allah, ya Rob, sekarang sholat itu angele, ya sedih saya itu sampai, ya Allah, ya Allah. Aduh, kita datang jam 3 pagi untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk sholat taubat. Ya Allah, ya Rabb. Aduh, tempat-tempat itu ditutup. Saya sampai heran. Terus di mana? Saya bilang,
Akhirnya saya tuh bawa jamaah, saya suruh sholat di gudang. Udahlah Bu, sini aja, nggak apa-apa. Setelah saya habis sholat witir, saya keluar. Sambil nunggu subuh, saya ngobrol sama Askar. Saya tanya, aina makan bis sholat di tahajud? Iya, saya bilang gitu. Kemayu, itu kan agak kemayu orang-orang. Askar agak kemayu, nggak galak-galak, tapi agak kemayu. Lah, ada sholat bis sholat itu. Bis sholat itu la haula wala quwata illa billah, ya Allah, saya bilang gitu. Kalau kita di jalan-jalan, askar-askar itu marah. Tarik, ya Allah. Terus di mana menempatkan diri itu gimana? Saya bilang gitu. Masya Allah, sedih saya itu. Bagaimana tak sampaikan itu? Coba. Ini kemarin saya bawa yang tahun kemarin 3 kali umroh itu begini kondisi. Coba sekarang tengok nanti di saat penjenengan itu haji. Karena ada pintunya sendiri. Kalau di pintu Nisa memang disediakan untuk perempuan. Tapi kan rumah kita di sini, pintu yang di sana jauh sekali. Kita kan ambil yang dekat bisa masuk, tapi ternyata tidak sebegitu mulus. Bahkan saya itu selama kemarin yang terakhir itu 9 hari, ketemunya yang askar pakai gini ini cuma sekali tok di atas karena saya tidak dapat tempat. Saya di dekat mayat-mayat itu yang mau disolatkan. Saya sholat di situ, dekat situ. Nah itu saya ketemu askar perempuan di situ. Oh ini yang askar lama, sekarang sudah tidak pakai celana semua. Ini ya mohon maaf ya. Jadi ini saya tidak niat ghibah, tidak niat apa. Ini saya menyalurkan satu informasi supaya jenengan nanti wah diajari koyok ngono ngene nyatane ning kene yo ngene. Nanti jangan sampai jenengan begitu. Sudahlah. Sudah tidak usah kepo, sudah diam saja, sudah istighfar saja, dengan jalan saja pada syariat. Kalau saya begitu. Ya cuma begitulah, kita hanya bisa astagfirullah itu aja, selesai. Tidak usah diperpanjang pemikiran kita. Itu aja. Jadi nanti jangan kaget kalau pendengar tahu kayak begini. Ngeri kan? Ini Masjidil Haram. Bukan di Indonesia. Masjidil Haram itu siapa? Dan apa? Bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang apa? Masjidil Haram adalah tambatan hati bagi semua orang yang mengaku muslim-muslimat. Karena di situ adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah. Untuk betul-betul Allah itu memberikan maidah kepada hamba yang dipanggil sebagai diyufur rahman, tamunya Allah. Nah itu, ini ya mohon maaf ya, tapi saya tidak bisa menceritakan bagaimana kalau bapak. Saya bisa menceritakan kalau ibu seperti itu. Ya, next lanjut. Nah ini, ihram wanita itu tidak selalu putih. Beda dengan laki-laki tadi kan ditanya, Rasulullah tanya, bagaimanakah ihramnya laki-laki? Tidak menggunakan gamis, terus tidak menggunakan penutup, kemudian sepatu pun sudah disediakan semua, sebaiknya putih, kan begitu. Tapi kalau perempuan tidak pakai kotak-kotak begini, yo boleh. Cuma syaratnya ihram itu apa? Tidak menyolok. Karena kotak-kotak hitam, kotak-kotak abang, ya wis beda meneh. Soalnya ini sing nungakno Pak Zainal dadi nganggo ireng. Sesuai syariat. Nek sing nungakno Pak Jokowi nganggo apa? Nggih. Gocek-gocek nggih. Nah ini, jadi Aisyah itu pernah berihram dengan memakai baju yang ditutup warna. Ya, ini saya baca di kitab Al-Fathul Bari. Jadi tidak menjadi sebaiknya, enggak. Ya, apa saja boleh. Ya, next coba kita lihat lagi. Ini, mohon maaf, karena dia tidak memahami kan. Tadi kalau ini masih dalam rangkaian aurat tadi, ini di Armina semacam ini. Kalau penjenengan sedang dalam berihram, bisakah begini? Di tempat luar mau sholat wudu dengan cara yang begini. Ini jadi berbulian lagi. Ini penjenengan kena dampak seperti ini. Ya, next kita lihat lagi. Loh, sangat murahnya auratnya ada juga buat seperti ini. Kalau sampai bilang, ya Allah bu kok sikilmu kok ngono. Dia udah kena dia, udah kena dam. Ya, ini coba. Ini Armina loh, Armusna ya. Sekarang istilahnya kan Armusna.
Dulu kan Armina, Armuzna. Seperti ini. 3 hari soalnya berikhram. Kan hanya sekadar seperti umroh cuma di setengah hari. Ini 3 hari. Berat sekali. Ya. Next, lanjut. No. Ya. Ini memang foto-foto eksklusif yang kita dapatkan pada saat begini. Next. Kita lihat lagi. Mohon maaf. Katanya sudah mendapatkan pendidikan. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ini nanti sepulangnya. Ini loh. Ini kayak apa Bapak? Akuarium. Iya Pak. Ini kalau begini ini di 3 hari loh Pak. Ya, coba kita lihat lagi. No. Ini orang Sidoarjo. Kemahnya di depan kemahnya Amsu. Saya tahun 17 itu di depan kemahnya. Jadi sini kemahnya Amsu, di situ kemahnya ini. Padahal berapa? 3 hari loh Pak ya. Ikhram 3 hari loh Pak. Bapak tidak pakai celana dalam 3 hari loh Pak ya. Iya toh? Nah kalau begini ini, maaf ya Pak ya. Nah iya, tadi Pak, ini Bapak minta maaf. Bapak kalau berada di tendanya, tendaku di sini. Ini orang sudah ngaji-ngaji, di situ kan tendanya ini. Nah terus orang di sini kira-kira ngajinya ini ngepongin terus. Ngepongin akhirnya. Mohon maaf loh Pak. Ya, dia nggak fokus kan Pak. Membayangkan gini nih mohon sekilas. Kan korinya masih ingin. Ayo tenang. Ya terus dipikir apa sih dipikir? Tidak dipandang sayang, dipandang aku kena aturan. Kan begitu. Terus akhirnya apa begini? Membayangkan kan Pak, kira-kira kotanya ukurannya piro? Korin gini ngapet nih. Ayo mau ngono tok. Terus ini gedindi karo weke bojoku. Padahal ikhramnya 3 hari rakatoan. Terus piye Pak? Ini loh, ini apa? Ibu yang kena dosa membuat orang lain jadi ropas kok. Kena ropas ini. Ya toh, ini di Armina loh Pak. Armuzna. Next, lanjut, kita lihat lagi. Loh kayak gini, kan udah percaya coba nek nganggo putih itu kayak apa? Warna putih itu membahayakan. Segitiga pengamannya kita. Ya toh? Kan begitu. Coba kalau begini. Pripun nek kaya ngono kuwi. Nggih ta? Lah nek sini enggak apa-apa, Pak. Begini ini enggak apa-apa. Dia kelihatan tetap seperti tadi, askar tadi. Karena tunik, ya. Ini yang sebelahnya pakai apa? Dia pakai hitam. Coba lihat nanti perbandingannya. Dia begini, sebelahnya menggunakan hitam. Aman lah dia. Nah, tidak ada masalah apa-apa, ya. Oke. Dan ini kalau belakangnya bapak-bapak, coba. Apa nak ngenteni? Lah nek ngono ki apa terus dinteni? Ora dipandang ya sayang. Ya toh, coba. Apalagi ditunggu finish. Nek wis iki mau rukuk, piye ya nek sujud bubar, ra sida salat dengan anak ngene iki. Lah ngoten niku to. Nggih, Pak. Medeni to. Lah niku. Menakutkan. Ini aurat karena tidak memahami tadi. Ya ini ya di lapangan seperti ini. Pun bubar kan nek kados ngoten niku. Nggih, Pak. Kira-kira nek 3 dina dibayangke kaya ngoten niku rekoso mboten, Pak? Ya, Pak. Wis ora katokan bayangke kaya ngono. Pun pripun niku? Apa rak medeni? Nggih, medeni banget to. Lah ini hati-hati Ibu pakai ihram. Lah ini kalau saya selalu menyarankan amal syuhada itu selalu pakai hitam. Ihramnya selalu pakai hitam. Ya mulai saya 17 ya, mulai tahun 17 sampai kemarin itu saya yang menata pakaian itu saya minta menggunakan hitam. Aman. Nah ini seragam haji tahun 19. Jadi saya di catch ready toh, dari tahun 19. Ini buat sendiri, saya sarankan. Karena apa? Selama 3 hari, kalau misalkan beli bisa dengan model yang begini, oke. Karena apa? Ini untuk pengamanan.
keamanan. Seandainya kan kita di Armusna 3 hari ini, berefranya kan 3 hari. Dan sekarang kan kita ini ada sholat. Sholatnya kan terus-terusan. Nah kalau masa kerudungnya pendek segini, nah kira-kira dipakai jengking. Makanya saya minta yang modelnya ke belakang, begini. Ini aman sudah. Buat saya begini aja berani di depan Bapak, nggak ada masalah. Nah itu biasanya saya tata. Ini yang tahun 2019, seragamnya begini. Yang 17 kelengan hitam putih. Terus yang itu pakai biru, ini toska gitu. Ya monggo, pokoknya biasanya didandaki. Saya minta itu, saya atur begitu. Ihram selama di Armusna pakai hitam. Itu. Supaya apa ya, untuk keamanan ini tadi. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, mesake bapak-bapak. Bayangke lho Bu, 3 dino ra katokan lho. Kira-kira piye ora mesake. Nah dideloki kaya ngono terus, disawangi kaya ngono terus piye? Piye kan ya repot banget. Ya maka dijaga. Ini bapak itu dijaga. Ya, next lanjut. Nah terus ini saya terangkan bagaimanakah seandainya nanti wanita itu pada waktu berihram itu dia haid. Ya. Nih, next lanjut. Seandainya nanti kan mikot itu ada 2. Nanti biasanya amsu itu kalau dia dapat gelombang 2, dia sudah siap di embarkasi. Nanti niatnya di Yalamlam. Jadi amsu itu tidak pernah mau niat di King Abdul Aziz, karena King Abdul Aziz itu adalah keputusan Majelis Ulama, MUI, gitu. Kalau ini memang mikot yang ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi kalau amsu itu memang banyak mendekati untuk menuju kesempurnaan dengan adanya hadis-hadis itu. Nah dengan ihramnya itu, nah bagaimana misalkan kita berangkat itu ternyata menstruasi, ya itu tetap nanti bersiap-siap dari embarkasi, ya karena kita mikotnya di atas Yalamlam, maka siap semua di embarkasi. Nanti di atas Yalamlam suaranya baru dikatakan, Bapak Ibu sekalian, 1 jam sebelumnya biasanya pramugarinya, mohon untuk dipersiapkan, kita akan segera sampai di atas Yalamlam, mohon bersiap-siap, mempersiapkan diri maksudnya. Kemudian itu berangkatnya masih memakai jaket, masih apa. Nah nanti pas di atas itu, tapi saya sarankan kalau berangkat misalkan nanti dapat gelombang 2, tetaplah tidak usah memakai celana dalam. Kalau sekedar buka jaket, pakai rida, kalau ihram atas tidak masalah. Nah nyopot celana dalam kan harus di kamar mandi. Nah nanti jenengan sudah pas di atas Yalamlam, celananya belum sempat dicopot, malah kena. Sahabat jangan mulai dari embarkasi nggak usah pakai celana. Itu kalau bapak pakai jaket boleh, karena kan di atas itu kan dingin. Nggak apa-apa, nanti begitu pengumuman kita sudah sampai di atas Yalamlam untuk mempersiapkan. Terus nanti ya, Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umrotan, karena kita ngambil haji tamattu. Itu tinggal nyopot aja, oke. Ini kalau perempuan seperti itu tetap ikut nanti labbaik Allahumma umrotan, ya ikut, ya. Nah nanti sampai di sana semuanya sudah bisa tawaf, sa'i selesai, jenengan tetap harus menggunakan pakaian tidur ya pakai kerudung, tidur ya pakai kaos kaki, sampai nanti penjenengan suci baru tawaf, sa'i, tahallul. Itu gambaran besar itu. Nanti akan kami detailkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, untuk ini kan khusus wanita. Itu gambarannya seperti itu saja. Next lanjut sekarang. Ini ya, ini hadisnya. Jadi tetap melaksanakan apa yang menjadi ketentuan umroh, namun ada sisi-sisi yang harus kita yang tidak dilaksanakan, yaitu tawaf dan sa'i, karena tidak diperbolehkan.